Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah para mahasiswa yang luar biasa, pada hari ini kita ketemu lagi dan pada saat ini kita akan melakukan kuliah kita melalui virtual session ya, karena pada saat ini saya berada di Malaysia, di Terengganu. Hari ini kita akan berbicara tentang manajemen kinerja ya. Setelah kita pada 2 sesi yang lalu kita membicarakan tentang manajemen kompetensi dan manajemen posisi ya. Dalam konteks kita mengelola sumber daya manusia ya, mengelola sumber daya manusia di dalam pendidikan, kita mengenal apa yang disebut dengan pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama kali adalah kita melakukan manajemen posisi, yang di dalamnya kita mengembangkan organisasi, lalu kita menyusun job profile atau profil kerja, dan kemudian kita melakukan analisis jabatan ya. Dan tentu di dalam hal itu kita juga menyusun struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan posisi pada institusi pendidikan kita. Betul? Oke, masih ingat ya? Lalu kita akan lanjutkan dengan rekrutmen dan induksi. Nah, kemudian ketika kita sudah punya sumber daya manusia, lalu kemudian kita gerakkan manajemen kita, maka kita melakukan manajemen kompetensi ya. Dalam hal ini tentu Anda masih ingat apa itu kompetensi guru dan kompetensi kepala sekolah dalam pendidikan, dan bagaimana kita mengelola kompetensi tersebut, mulai dari kita menilai kompetensi atau assessment of kompetensi ya, lalu kemudian bagaimana kita mengembangkan kompetensi guru dan kepala sekolah secara berkelanjutan. Nah, PKB, perkembangan keprofesian atau keprofesionalan berkelanjutan, itu selalu berhubungan bukan hanya untuk kompetensi, tetapi juga berhubungan dengan manajemen kinerja yang kita akan bahas pada hari ini ya. Oke, saya sudah siapkan materinya melalui Edlink, oleh sebab itu nanti Anda saya mohon untuk bisa masuk ya kuliah melalui online, masuk di Edlink. Dan saat ini saya ingin menyampaikan review secara singkat tentang manajemen kinerja. Dan Anda baca dan Anda berkomunikasi dengan saya secara online melalui Edlink untuk manajemen kinerja. Apabila ada hal-hal yang tidak bisa atau tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada saya dan saya akan membalas pada saat saya sudah tidak rapat lagi ya. Jadi saya secara online, secara real time akan selalu melihat ya. Walaupun saya dalam keadaan rapat, saya bisa melihat siapa yang presensi, siapa yang masuk, dan siapa yang mengikuti. Begitu ya. Oleh sebab itu silahkan untuk mengikuti dengan baik. Nah, sekarang kita berbicara tentang manajemen kinerja. Apa itu manajemen kinerja? Atau dalam konteks ini kita sebut dengan performance management. Nah, performance management itu ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan penilaian kinerja atau performance appraisal. Nah, performance appraisal itu juga ada hubungannya dengan pemenuhan objektif ya, atau pemenuhan kinerja yang sudah disepakati di dalam organisasi institusi ya, antara pimpinan dan para guru maupun kepala sekolah ya. Kalau di sekolah ya, program-program apa yang harus dicapai, dan ada penilaian standar yang harus dilakukan ya, termasuk yang namanya SKP. Sisi lain juga manajemen kinerja itu dapat digunakan selain untuk penilaian kinerja guru maupun kepala sekolah, ini juga dapat digunakan untuk melihat ya mana apa saja yang sudah terlaksana dengan baik dan kekuatan-kekuatan apa saja yang dimiliki oleh guru dan kepala sekolah ya, dan itu harus diperkuat ya, harus diperkuat dan harus dikembangkan lebih kuat lagi ya, sehingga guru lebih profesional, kepala sekolah lebih profesional lagi. Nah, bagaimana dengan defisiensi atau kekurangan-kekurangan atau ketidakberhasilan? Nah, itulah area dari analisis untuk pemenuhan pengembangan berkelanjutan
kita berhubungan lagi dengan PKB namanya ya. Nah, oleh sebab itu di dalam manajemen kinerja ada satu proses ya, siklus proses manajemen kinerja. Di antaranya adalah kita menentukan standar dan tujuan yang kita sepakati untuk yang dicapai pada tahun itu ya, dan juga sesuai dengan tujuan dari institusi, tujuan dari pemerintah, karena pemerintah selalu ada ya harapan-harapan dan tujuan yang dibebankan kepada sekolah tentunya ya. Dan itu kemudian juga diidentifikasi lalu ditentukan. Setelah menentukan lalu komunikasi antara pimpinan dan guru atau pegawai ataupun ya subordinate and supervisor istilahnya kalau di perusahaan itu ya. Pimpinan langsung dan pegawai berikut ya, pegawai langsung ya. Nah, ini ditentukan apa saja yang menjadi key result area. Key result area itu adalah area kinerja kunci. Kalau guru itu adalah fungsi tugas pokoknya apa, kinerja kuncinya pada tahun itu yang akan dilakukan apa, lalu kemudian juga diperiksa atau disepakati juga. Maaf ya, batuk sedikit ya. Oke, disepakati juga mengenai tujuan ya, tujuan yang akan dicapai pada tahun itu. Lalu supaya tujuan itu bisa tercapai, apa sih sebenarnya ya? Apa yang menjadi indikator kinerja kuncinya ya? Tujuan itu dicapai dengan indikator apa? Itu sepakat bersama ya. Dan itu nanti akan menentukan capaian kinerja dan akan menentukan nilai terhadap guru itu sendiri atau pegawai itu sendiri ya. Nah, itu ya. Nah, oke. Lalu setelah itu dilakukanlah setelah 1 tahun jalan dan proses selama 1 tahun ini kan ongoing proses ya, dengan supervisi, dengan mentoring, monitoring. Lalu kemudian nanti kita akhir tahun itulah dilakukan penilaian kinerja guru atau juga penilaian kinerja kepala sekolah. Kalau di dalam konteks guru kita sebut sebagai PKG, ya itu. Nah, ini semuanya sudah saya sampaikan pada platform AdLink, oleh sebab itu silakan untuk dilihat ya. Nah, setelah dilakukan penilaian maka harus dilakukan umpan balik atau feedback. Nah, dalam umpan balik itulah sesuatu yang sudah dicapai dengan baik itu dikuatkan ya, supaya apa? Supaya para guru dan kepala sekolah itu lebih profesional lagi ya. Hal-hal yang masih kurang itulah kemudian diidentifikasi, lalu kita dekati dengan PKB ya. Ya, pengembangan profesi yang berkelanjutan. Apa wujudnya PKB itu? Satu apalagi ya, individual development plan atau pengembangan berkelanjutan individu, juga grup boleh ya. Lalu kemudian kita dekati dengan training, mentoring, coaching, ya kan? Atau pelatihan, kemudian pemberdayaan juga, lalu pendampingan ya. Sehingga hal-hal yang kurang tadi bisa dikembangkan lagi. Ya, itulah yang kita sebut dengan manajemen kinerja. Nah, gunanya apa manajemen kinerja ini? Gunanya adalah untuk memastikan bahwa semua tujuan kita tercapai secara efektif, yang pertama. Yang kedua adalah di dalam konteks ini adalah untuk penilaian kinerja, di mana kalau di dalam perusahaan-perusahaan ya, atau bahkan sekolah sekalipun itu yang berbasis penilaian kinerja, maka nanti akan mempengaruhi gaji karyawan ya, atau gaji pegawai atau gaji guru. Di mana di dalam konteks ini nanti ada yang namanya rating ya, rating scale atau pemeringkatan hasil kinerja itu tersendiri ya. Oke, siapa yang memeringkatkan? Ya atasan langsung, lalu kemudian nanti dinormalisasi ya, didiskusikan di antara atasan-atasan yang lainnya, pimpinan lah istilahnya ya, supaya itu adalah objektif ya. Nah, bagaimana dengan penilaian kinerja yang disebut dengan 360 derajat ya?
Ada orang kadang marah kenapa harus dilakukan itu. Ya, penilaian 360 derajat itu adalah self assessment, penilaian dari diri sendiri, penilaian dari sahabat, kolega ya, sama guru atau kepala sekolah, lalu penilaian dari atasan, lalu secara sistem itu kemudian prosesnya itu dilakukan. Ya dilakukan dengan cara apa? Dengan menilai itu semuanya, lalu kemudian menilai evidence-evidence yang ada. Tentunya adalah siapa yang berwenang untuk menilai akhirnya, yaitu adalah para pimpinan yang memang diberi wewenang untuk itu ya. Nah, biasanya dalam hal demikian, maka penilaian pribadi itu akan lebih tinggi dari penilaian teman atau supervisor, ya, karena ada subjektivitas ya. Kadang-kadang penilaian teman itu juga lebih kecil karena apa ya, mungkin ada subjektivitas pribadi. Nah, oleh sebab itu, di dalam proses manajemen kinerja ada satu proses yang kita sebut dengan normalization, ya, coordination untuk melihat ini semuanya semua hasil penilaian itu adalah absa sesuai dengan evidence yang ada. Siapa yang melakukan itu adalah para pimpinan selevel ya, pada tingkat yang sama. Sehingga Anda nggak usah khawatir kalau penilaian itu akan menjadi bias misalnya ya. Tetapi budaya objektivitas, budaya profesionalisme itu harus dibangun ya. Harus dibangun. Jangan sampai pimpinan pun juga tidak memiliki budaya budaya objektivitas dan melihat kinerja orang itu berdasarkan apa? Faktanya ya, berdasarkan evidence-nya. Nah, ini ya. Nah, nanti di dalam penilaian kinerja guru itu ada beberapa hal yang kita bahas ya, bisa melalui supervisi ya dengan dengan instrumen supervisi yang memang digunakan untuk penilaian guru ya, tapi juga secara proses itu atasan langsung itu bisa menilai guru dalam hal proses, lalu juga untuk terakhir ya di akhir tahun. Ini semuanya harus didasarkan evidence atau bukti-bukti yang kuat dan benar ya. Nah, itulah manajemen kinerja, dan secara detail nanti saya akan juga berikan kuliah virtual secara detail. Hari ini saya memberikan perkuliahan secara singkat dan motivasional. Untuk apa? Untuk Anda membaca dan masuk ke Edling. Silahkan dibaca, Anda masuk ke sana, dan Pak Apri akan memberikan tugas ya. Setelah nanti satu sesi ini Anda baca, maka sore hari Pak Apri akan masuk lagi untuk memberikan tugas di situ. Nah, silahkan dikerjakan tugasnya, dan untuk berikutnya nanti minggu depan ya, itu tidak hanya minggu depan ya, dalam minggu ini nanti saya akan broadcast lagi untuk virtual session yang seperti biasanya lebih kepada pembahasan bagian per bagian. Oke. Nah, saya berharap pada saat ini Anda bisa memiliki kemampuan self reading dan self inquiry. Oleh sebab itu saya lepaskan dulu ya, saya tidak menjelaskan. Nah, nanti boleh Anda tanya apapun nanti di kolom komentar di Edling maupun ketika Anda masuk di YouTube ini ya. Baiklah, terima kasih para mahasiswa yang luar biasa. Salam dari Terengganu, salam dari Kuala Lumpur, dan tetap bersemangat, jadilah pribadi yang hebat, pribadi yang kemarin kita bicarakan, yang mastery. Nah, pribadi mastery itu adalah pribadi yang tidak mudah patah arang. Dia bertanggung jawab atas apa yang dia pikirkan dan dia kerjakan apapun hasilnya. Dan dia juga orang-orang yang bangkit ketika jatuh. Dia bukan orang-orang yang gampang menyerah, dan dia juga bukan orang-orang yang tukang bohong. Apa itu tukang bohong ya? Nah, jadi Anda harus menjadi pribadi mastery, bukan coping ya, bukan inersia ya kan, bukan striving bahkan ya. Kita bergerak kemana-mana tapi nggak dapat apa-apa, misalnya begitu ya. Nah, itu penting sekali ya. Oleh sebab itu, sekali lagi Anda sebagai para calon guru milenial, tentunya saya berharap Anda menjadi
profesional muda yang luar biasa di dalam pendidikan ya. Oleh sebab itu silakan masuk di Adlink dan kemudian silakan juga mengikuti brief motivational session ini di YouTube. Dan sekali lagi terima kasih, salam sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.